Halo teman seru CGV, selamat datang lagi di kolom komen teman seru CGV. Kira-kira episode kedua kita akan ngomongin ke universe-nya Yeon Sang-ho. Pasti udah langsung tahu dong, Yeon Sang-ho itu sutradara terkenal yang telah menurunkan karya-karya spesialis zombie setelah Seoul Station, kemudian ada Train to Busan dan upcoming Peninsula. Jadi hari ini episode 2 kita akan membahas spesifik film-film genre yang ada zombinya. Kita juga di sini udah kedatangan 4 tamu kita dari episode sebelumnya. Kita undang lagi. Selamat datang. Kita syutingnya ini seminggu nonstop loh ternyata. Oke, di sini ada Jaycoholic dari film Twitter. Halo. Twitternya Jaycoholic. Tolong di follow teman-teman. Ini horor data, tolong setengahnya pindah ke Jay. Just kidding. Oke, dan ada Ali juga dari Movie Goers. Langsung aja ya. Sudah kelihatan ya, silakan di follow juga. Dan ada Mas Billy dari Watchmen. Tukang tubir. Tukang tubir. Udah tubir dong hari ini. Nah, hari ini Kita damai. menjelang Idul Adha ya, damai. Oke, dan kemudian ada Ratna juga dari Movie Goers juga. Hari ini temanya agak beda ya dari yang kemarin. Yang kemarin kayaknya warnanya agak kelam-kelam karena abis bahas film-film yang gak jadi tayang. Ini lebih kelam lagi. Ini lebih kelam lagi. Oh iya, ini lebih kelam lagi tentang zombie ya, ketika dunia sudah apokalips dan sebagainya. Nah, kira-kira ketika ngomongin zombie, apa sih film-film pertama yang kalian bayangkan? Coba deh, dari Ali mungkin. Film yang pertama dibayangkan ya Bapak Zombie Sedunia. Oh, George A. Romero. Oh, George Romero. Oh, nggak Oke. hafal loh. Siapa? Yang mana nih? Yang Dawn of the Dead? Yang mana nih? Oh, maaf. Yang Night of Living Dead atau Ya, yang mana? itu, yang- Oke. Nah, kalau dari Billy, I Am Legend. I Am Legend. Tapi itu monster bukan zombie sih ya, tetap Iya, nggak, tapi zombie. Iya, agak zombie juga sih sebenarnya. Aku pikir itu film anjing sih. Pas anjing mati mau nangis gitu. Iya, betul. Gue juga lebih sedih. Ternyata waktu itu anjingnya filmnya. mati. Nah, kalau misalnya Ratna, Kalau aku 28 Days Later. oke. Itu kayaknya Danny Boyle ya. iya, Danny Boyle Legend ya, kayaknya legend itu ya. kena banget, apalagi filmnya sendiri katanya di shoot pakai digital kamera kalau nggak salah. Betul. Dan Ya iya. ampun. Itu style. Iya, Style. style. Terus style roll dong. Jadi kayak kita kalau nonton tuh perasaannya beda banget, kayak realistis banget. Oke. Keren. Kalau dari Jai, film zombie Gue atau sangat, series juga nggak apa-apa. gue sangat jarang nonton film zombie ya. Hah? Itu yang paling gue Ada ingat pantangannya mungkin jadi enggak. Yang paling gue inget sebenarnya film Indonesia tuh mah ya nggak boleh kan. Jadi paling Warm Bodies ya. Oh, Itu Warm Bodies. nonton zombie baper ya. zombie ala remaja Oke. itu. Tapi Zombie kalau- coming of age. Nah, kalau serial ya paling The Walking Dead itu pasti. Mhm. Sama yang mungkin kalau teman-teman belum pada tahu, iZombie. Oh. iZombie. iZombie. iZombie ya. Itu keren sih kalau menurut gua. iZombie itu keren dan itu adaptasi dari komiknya Oke. Marvel ya. kalau Itu nggak TV salah ya. series kan. TV series. iZombie ya. Zombie ini kan filmnya banyak banget, serial banyak banget. Walking Dead udah dikit lagi ngalahin Tersanjung ya. Udah berapa? Sudah ngalahin. Sudah mengalahkan. Sudah. Sudah berapa episode dia? Udah 10 season. Udah 10 season. Alhamdulillah. Stephen Yeun udah balik ke Korea, sampai dia balik lagi ke Amerika, masih jalan tuh Walking Dead. Anyway, apa sih yang bikin zombie itu menyenangkan kira-kira? Nggak ada yang nyenengin. Ki. Ya jadi tapi kapan kalian tonton kalau nggak ada yang nyenengin? Apa sih yang bisa bikin kalian engage gitu loh, Ci? Apa kalau gua sih lebih ke survival ya, survival mode-nya seperti apa gitu. Itu jadi kayak kita belajar kalau misalnya kita tuh nanti hidup di banyak zombie itu ya Amin ya Allah. kalau terjadi itu kita udah tahu dulu ini harus ini nggak boleh bernafas, ini boleh kayak vampir ya. Salah. Apa ya itu survival mode-nya yang Bawain ya stiker jimat. seperti itu sih. Cina kayaknya. Oke, kalau Ali. Apa ya, sebenarnya kalau saya nonton film horor pasti ada teriak-teriaknya ya, sengaja atau enggak, itu sih yang bikin Teriak bener. karena nonton di bioskop Film zombie teriak ya. nonton di bioskop Karena Teriaknya Orang lama teriak, bareng saya teriak. nyanyi. Oh iya bener. tapi seneng gitu nontonnya, itu aja sih sensasi Excitement ya, ditakut-takutinnya excitementnya gitu. ya. Karena zombie itu kan gak kedengeran, atau di samping aja kan ya. Oke, kalau misalnya dari Billy, Gue sebenarnya agak mirip sama Jay. Gue bukan tipe yang suka nonton film horor zombie gitu, bukan genre gue lah. Tapi kalau gue nonton film zombie itu yang paling gue enjoy adalah ketika
udah mulai banyak, terus mereka hack and slash semuanya gitu loh. Itu kayak seru aja gitu, nggak pakai otak ininya. Mikir nggak nontonnya tuh nggak makanya pakai zombie otak. itu makannya otak ya. Jadi nggak pakai otak. Wah. Nah, kalau Ratna, Kalau dari segi filmnya sendiri tergantung. Kalau misalnya saya nonton 28 Days Later, yang menarik adalah perjalanan manusianya. Gimana mereka menghadapi situasi yang begitu kelam, gimana mereka harus kabur dari zombie, gimana serangan zombie itu bikin orang yang manusiawi jadi tidak manusiawi gitu. Tapi kalau untuk TV series misalnya Daybreak, saya kan nonton Daybreak di Netflix, itu lebih ke dinamika antara karakter dan karakter lainnya. Meskipun mereka anak kecil, tapi mereka tuh dituntut untuk jadi orang dewasa gitu loh. Memang menyenangkan melihat hack and slash, kepala bocor dan badan pental-pentil lah kemana-mana lah ya. Tapi kalau aku pribadi lebih seneng dari sisi humannya sih. nah kalau misalnya film zombie yang gak common tapi menyenangkan yang pernah ditonton, apa ya film yang gak orang semua bilang, duh ini film apa sih, kayak orang gak pernah tahu tapi ternyata begitu ditonton menyenangkan gitu loh. Kalau Walking Dead jelas semua orang pasti, everybody watch Walking Dead. Jangan sebut Resident Evil karena semuanya sudah pasti nonton Resident Evil. Tapi ada satu film yang lo baru nemuin, entah lo search di Netflix atau lo beli tiket ke bioskop karena taunya ini film thriller tapi suspense zombie kayak The Cure gitu kan, begitu nonton wah ternyata asik, atau film apa gitu. Mungkin kayak orang gak sadar datang Tren to Busan, ternyata Tren to Busan itu film zombie, kirain film action atau apa gitu. Ada gak film yang kayak gitu yang kalian kepikiran? One Cut of the Dead. One Cut of the Dead. Iya. Kalian pikir itu film zombie? Gak apa-apa ya spoiler ya kan, filmnya kan udah 1 tahun. Jadi boleh. Oke. One Cut of the Dead yang ternyata dipikir film zombie, ternyata film zombie. Tapi One Cut of the Dead tuh gold banget loh. Oh iya. Gue sih sama sih, karena memang Sama gue ya? jarang nonton. Berarti kalian berempat itu korban semua ya? Korban Dan One itu Cut of the fun Dead. to watch banget ya, maksudnya yang kita nonton nggak ngerti itu apa, tiba-tiba yang wah gila keren, akhirnya jadi ini kan, jadi ini. Pertama nonton apa sih ini film? Iya betul. Lama-lama Berarti kok ini ya, rasanya lama-lama mungkin jadi begini. nonton One Cut of the Dead kayak masuk ke warteg tapi gordennya ditutup. Tahu-tahu keluar sajiannya aja. Pas puasa gitu. Begitu keluar sajiannya aja kayak gitu loh. Wah ternyata enak nih gitu kan. Gitu kali ya kalau One Iya, Cut of the Dead. Setuju. Nah kalau tipe zombie, tipe zombie ini Tipe zombie favorit siapa Anda? sih yang bikin pertanyaannya tipe zombie favorit? Tipe zombie idaman. Ini kita bukan lagi berkebun atau buah-buahan gitu. Zombie Ini idaman. ya nonton apa? Kalau ikutan game Plan vs Zombie tau lah tuh. Oh iya. Kan? Tipe zombie mungkin kan teman-teman kalau misalnya udah sering nonton Walking Dead atau yang terakhir ini Zombieland 2 ya, yang sangat menjabarkan kamus perzombian kan, wah ini zombie pintar, wah ini zombie bodoh gitu kan, atau Wombadi zombie baper gitu kan. Apa sih tipe zombie yang kalian suka gitu loh, atau zombie yang ternyata gue suka zombie yang idaman. zombie ngesot gitu loh. Zombinya warm bodies dong. Zombinya warm bodies. Ganteng. Oh ya baik. Itu ini ya shallow banget. Iya, udah itu aja nggak apa-apa. Alasannya. Alasannya segitu aja. Udah itu aja cukup buat saya. Zombinya ganteng. Oke. Kalau Billy? Gue suka yang mungkin macam Zombieland 2 yang T2000 ya. Zombie Iya, T2000 Oh, yang runner. gitu ya. Maksudnya sebenarnya gue sukanya nonton film zombie selain karena hack and slash-nya adalah mutasi dari zombie itu sendiri jadinya kayak apa. Jadi jenis zombinya kan macam-macam tuh. Ada yang bisa lari, ada yang kalau lu nonton anim gitu ya, ada Cabaneri No Iron Fortress itu ada zombie yang masih inget gimana cara bertarung. Nah, yang gitu-gitu tuh ngasih flavor sendiri ke film zombie kalau ya zombie itu nggak semuanya goblok gitu loh. Jadi seru gitu nontonnya gitu. Nah, kalau Ali? Saya menyambung ke Ratna tadi 28 Days Later ya. Oh, 28. Itu kayak film pertama yang bikin zombie larinya kencang deh. Biasanya kan zombie pelan gitu. Itu Ada lagi yang lebih kenceng lagi, yang bisa loncat. Zombinya Zack Snyder, oh yang Dawn of the Dead. Oh iya. Dawn of the Dead iya, zombinya loncat loh itu. Itu lebih serem lagi loh. Itu yang di Tren to Busan bisa numpuk-numpuk. Nah, itu zombinya bisa parkour dia. Jadi zombie ini ternyata berevolusi ya teman-teman ya. Ada T2000 dan segala macam. Nah, Ya, kalau dari Jay. kalau gue sih mungkin teman-teman kan pada film ya. Kalau gue lebih ke series karena gue nonton iZombie tadi. Kalau iZombie itu dia zombinya malah lebih ini. Dia pada saat dia makan otak orang gitu ya. Misalnya nih otak orang itu adalah dulu
pemusik gitu. Dia makan otak, zombinya bisa jadi main musik. Oh, seperti itu. Iya. Gitu kan. Oke. Pada saat dia Memorinya masih ada. otaknya itu adalah orang yang misalnya entrepreneur yang bisa ya berusaha, dia bisa tahu cara ini. Jadi itu yang menurut gue menarik, bahwa zombinya itu bisa kayak custom, di mana dia mau makan otak Otaknya manusia yang apa, dia akan mengikuti dari si otak tersebut. Wah, Iya. Kayak Skylar ya. Kayak Skylar, nah kayak Iya. Skylarnya si Ah, Heroes ya. iya. Itu seperti itu. Jadi itu benar-benar yang mutasinya itu yang dia adalah manusia biasa, pada saat dia hungry, dia insting zombinya akan muncul. Nah, pada saat itu dia butuh makanan gitu kan. Nah, makanannya itu yang dimakan adalah otak manusia, dan otak manusia itu manusia yang udah meninggal ya. Jadi Iya. dia kan koroner ya, orang yang kerja di Iya. Dokter 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 koroner. yang ngurusin jenazah. Jadi pada saat dia misalnya yang meninggal adalah cewek remaja 17 tahun, ya dia akan bertingkah seperti cewek remaja 17 tahun setelah Jadi makan. ganjen gitu ya, benar-benar Seperti dandan. itu. Jadi itu menurut gue ya tipe zombie yang adaptif kali ya. Oh, Iya. iya, Adaptif. oke. Tapi nggak pile up gitu ya. Enggak sih. Dia sekali makan paling Jadi kayak sehari, 24 2 hari jam gitu gitu loh. kan, habis itu udah jadi dia nggak akan selamanya kembali. gitu ya. Sehari 2 hari doang, tergantung berapa banyak yang dimakan. Ya, jadi sebenarnya kan iZombie itu kan lebih ke investigasi ya. Jadi orang itu matinya kenapa, dibantu sama si zombie itu. Oh. Nah, si Iya. zombie makan si otak itu, jadi Iya. tahu si Dulu itu gimana? Terjadi apa. pasnya si orang yang meninggal itu. Ada di Netflix, silakan. Oh, udah ada Netflix ya? Gua Ada, baru tahu. ada. Oh. Di banner gue muncul terus, tapi Oh, gue gitu nggak ya? nonton. Keren itu. Jangan Gua lupa baru nanti tahu. nonton di Netflix iZombie. Ya, Nah, itu tapi nanti kalau bioskop buka, nonton bioskop ya. iZombie kan serial kan. Oh iya, Beda. iya, iZombie beda, serial dan beda, tidak akan ada di beda. bioskop. Jadi kita beda bisnis. Dan itu cuma Oh iya, jangan dong. cuma 5 season, jadi ya sebenarnya 5 sih season. nggak Iya. terlalu Tapi lama. cukup lah. 5 season Cukup. cukup. Oke. Nah, zombie itu kan kebanyakan latarnya kan selalu masa depan ya, atau masa sekarang rata-rata. Ya. Rata-ratanya masa depan, masa sekarang, karena pasti berhubungannya kayak Resident Evil, ternyata Umbrella Corporation itu sebuah perusahaan yang maha dahsyat di muka bumi yang punya banyak teknologi luar biasa. Atau kita bisa lihat Walking Dead, ternyata ada banyak komunitas-komunitas dengan amunisi-amunisi yang lengkapnya. Nah, kalau misalnya sekarang kan ada tren baru nih dibawa oleh Korea sekarang jadi pencetus banyak tren zombie kolosal, zombie kolosal. Tolong abaikan film Prejudice versus Zombie ya. Tolong diabaikan film itu, kita lupa film itu ada. Kita That's a good movie. no it's not. Oke, kita fokus lagi. Film zombie kolosal. Boleh film, boleh series. Film terakhir di CGV tayang Rampant yang mainnya si Hyun Bin. Kemudian di Kingdom ada Ju Ji Hoon dan teman-teman. Terakhir ada si itu. Mungkin ada yang belum nonton jadi nggak boleh spoiler. Ada penampilan khusus. Kira-kira menurut kalian tuh gimana sih zombie kolosal? Yang harus dibuat mungkin. Kalau yang zombie kolosal yang saya tahu sih terakhir paling Kingdom ya. Di Netflix juga. Kingdom itu dia meskipun backgroundnya masa lalu gitu, tapi orang-orangnya dan kayak dinamika karakter-karakternya juga tetap masih relatable sama kita yang di masa sekarang. Dan desain si zombinya sendiri serta acting zombie-zombinya sendiri itu believable banget. Bahkan kalau mungkin yang udah nonton yang tangannya kertek-kertek gitu terus tulang-tulangnya twisted itu menurut aku menarik sekali sih. Oke. Nah kalau Billy? Gue sih nggak banyak nonton film zombie ya. Dan terakhir kalau yang kolosal itu gue nontonnya anime justru. Cabaneri no Iron Fortress. Nah itu kan juga settingnya zaman lalu dan cuma ada kereta waktu itu. Jadi teknologi paling advance itu kereta. Sama buat nembak ke zombinya itu pakai kayak air gun gitu deh, biar kenceng lah gitu. Nah itu tuh zombinya lebih variatif sih, karena kalau di sana ada yang bisa inget masa perangnya dia tuh kayak apa. Jadi yang menarik dari yang film-film kayak gitu adalah senjatanya sebenarnya. Karena kan belum ada senjata advance kayak mungkin machine gun yang gitu-gitu kan nggak ada. Jadi buat bisa kayak gitu tuh masih pakai samurai, masih pakai katana, samurai orangnya. Nah masih pakai katana, masih pakai senjata-senjata minimalis gitu. Nah pakai panah. Nah itu yang menurut gue jadi memberikan ketegangan tersendiri ketika nonton. Soalnya kan beda gitu loh, nggak gampang lah. Oke, kalau Ali?
Sama kayak Kak Ratna, saya senang banget nonton Kingdom. Ya. Sampai kelarin nggak lama sih, itu 2 season langsung kelar nggak lama. 3 hari ya. Terus kalau Colossal dulu inget banget dulu di Fishwick. Ingat nggak Fishwick Ah dulu? ya, Itu oke. ada zombie Ada Colossal. zombie zaman Soekarno. Iya, siapa tuh yang bikin? Saya Yang lupa. bikinnya Dion Widi Putra. Itu harusnya jadiin, mungkin nanti kedepannya bisa kali ya dijadiin zombie Colossal. Oh, oke, itu menarik. Iya. Kalau Sebenarnya gue udah disebut sama Ali tadi yang Fishwick itu. Gue Kalian inget janjian banget. ya. Gue inget banget karena gue memang sangat tidak pernah, maksudnya jarang banget nonton film zombie. Tapi gue pernah inget bahwa gue pernah nonton, baru disebut sama Ali, tentang zombie yang di zaman penjajahan Soekarno gitu ya. Iya. Itu menurut gue kalau dikembangkan, itu kan film pendek ya. Kalau dikembangkan film yang durasinya lebih proper, menurut gue akan menarik sih gitu. Oke. Karena ini ya, di balik kegelisahan Soekarno melawan para penjajah, ada zombie yang harus dijajah. Jadi kayak ini ya, Abraham Lincoln Vampire Hunter. Nah, Jadi kayak benar. jadi Soekarno Lincoln biasa kayak gitu. Jadi kangen enough ya. Jadi kangen Inaf ya, aduh tolong CGV sponsori. Banyak kan ada perseroan Korea di Indonesia sponsori Dulu kan Inaf di kembali. Inaf kan, Fishwick Cie. di Inaf. Iya, gue nonton Iya. di bioskop waktu itu sih. Iya benar, Pernah ditayangin di Fishwick bioskop. waktu itu ya. Ah. Nah itu dia dari yang series, kemudian ada anime, kemudian ada film zombie tentunya, dan tadi ada diingatkan oleh salah satu film omnibus Ya. beberapa tahun lalu yang turut diproduseri oleh Gareth Evans ya, Ya. sama Lala Timothy juga di Fishwick yang aku lupa juga judulnya. Judulnya lupa juga sih. Rengas Ceritanya Dengklok tentang judulnya. Rengas Dengklok. Rengas Ah, Dengklok, iya iya benar, betul. benar. Judulnya adalah Rengas Dengklok. Bercerita saya. tentang kampungnya Ali. Pantes ingat ya. Jadi bercerita tentang perjuangan Soekarno tidak hanya melawan penjajah, tapi juga melawan zombie. Balik lagi, Bukan Soekarnonya sih. bukan Soekarnonya, tapi timnya tentara Soekarno. Oh. Oke. Nah, balik lagi. Kalau misalnya Walking Dead itu kan salah satu film series zombie yang paling panjang yang pernah dibuat sepanjang sejarah umat manusia, sampai manusia bentar lagi mau jadi zombie terus jadi manusia lagi. Saking panjangnya Walking Dead. Kira-kira apa sih pandangan kalian? Apakah ini kan sempat nih ya Walking Dead di-reboot kan? Kayak Walking Dead Reborn gitu kan. Konsepnya seperti itu. Kira-kira itu masih perlu nggak sih Walking Dead itu di-reboot, atau udah deh berhenti aja cari konsep baru, atau mungkin kayak ini aja kayak Walking Dead Present tapi ceritanya yang lain deh, udah jangan Walking Dead aja gitu. Walking Menurut Dead, kalian Walking gimana Dead. coba? Kalau Walking Dead spin-off kan udah ada tuh, Fear of the Walking Fear of Dead. the Oh Walking ya, Dead. Itu kan sebenarnya bukan ngebahas zombinya malah Iya. ya, sebelum ngebahas orangnya. Orangnya. Gitu. Tapi menurut gua sih, gua nonton The Walking Dead itu sampai terakhir adalah season 8. Wow. Ya. Dan itu gue masih enjoy season 8 gitu. Walaupun ya season 5 6 itu rada bapuk lah kalau dibilang. Cuma kalau menurut gue sih sebenarnya mau di-reboot kayak apapun, kalau konsepnya sama mendingan sih nggak usah gitu. Cuma kalau memang sesuatu yang fresh, genrenya mungkin berbeda. Kalau yang The Walking Dead ini kan lebih ke survival mode dari orang-orang itu kan ya. Malah menurut gue kalau yang gue lihat itu zombinya itu cuma nongol di episode 1, episode tengah sama mau season final gitu. Sedangkan mereka lebih ke dramanya mereka gitu yang gue lihat sekarang ini gitu. Maksud gue kalau mau bikin serial zombie adalah ya yang benernya fokusnya ke zombinya sebenarnya sih. Itu akan lebih menarik kalau menurut gue. Bukan ke fokus ke orangnya tapi ke zombinya. Harusnya judulnya iZombie diganti gitu ya. kan. Harusnya judulnya diganti jadi People of Walking Dead gitu ya. Nah, mungkin gitu. Kalau iZombie kan fokusnya ke si zombinya itu kan. Iya. Nah, makanya kalau menurut gua sesuatu yang fresh dari The Walking Dead mungkin oke gitu kan. Tapi dengan genre yang berbeda, dengan point of view yang berbeda, lebih fokusnya ke zombinya. Itu sih kalau gua. Nah, jangan lupa ya teman-teman follow Twitternya Jacoholic, pakar series. Jadi kalau mau nanya series apa aja dia ada database-nya. Kecuali Korea. Kecuali Korea, oke. Kalau Korea bisa follow Rifki_Mogi. Tetap ya. tetap. Jadi dari film, series, insya Allah saya tahu dan sama-sama suka. Kali aja cocok, terus kita jalan lanjut. Oke. Ali, kira-kira Walking Dead gitu ya. balik lagi ke Walking Dead. Pandangan Anda tentang Walking Dead. Walking Harus Dead, diapain lagi nih Walking Saya Dead? jujur ke Walking Dead nonton season 1 aja. Kayaknya orang sana harus
itu lah terbuka lah sama film Asia gitu dalam hal kesegaran tema yang usang gitu. Oh ini juri Oscar ini. Ini juri Oscar. Beda ya ini. kalau orang Sekarang tema yang usang. Kayak misalnya Diversity ya. Train to Busan itu kan Train to Busan kan kok zombie kan apa sih udah bisa diapain lagi sih genre Evolving zombie gitu ya, tapi evolusi. ternyata masih bisa gitu. Ya, ternyata diapa-apain konsepnya lagi. masih bisa diolah ya, dibentuk Iya. ulang. Ya waktunya Hollywood belajar lah sama asik. Oh, iya. Belajar apa? Gue mau. Bapak produser tolong di-hire. Oke, kalau Billy. Kayak yang gue bilang di awal kan, kalau gue nonton film zombie itu bener-bener karena film zombie itu kan gue nggak mau mikir dan kayak yang ringan aja Jalan gitu, aja hack and terus. slash aja gitu. Dan jadi menurut gue dari formula film zombinya sendiri itu sebenarnya nggak banyak yang bisa dieksplor kecuali mungkin depth of karakter dan lain sebagainya, jatuhnya jadi drama kan. Nah makanya menurut gue untuk sebuah film serial zombie yang mencapai season 5 aja udah kepanjangan sih kalau buat gue ya. Iya, Ah, betul. bener banget. Gitu loh, tapi ini bahkan sampai 10 mau diribut lagi, apalagi. ribut ya ribut. Jadinya ribut ribut beneran. terus aja. Bukan ribut double O ya, Iya, RIBUT. Oke. Nah, kalau Ratna nih, Walking Dead ya. Aku nonton season 1. by the way gue dulu nonton Walking Dead dijebak Ratna. Oh ya? Gue aja gak inget. Gak inget menjebak. Lalu penyebabnya tidak melanjutkan. Jadi gue nonton itu paling 3 season ya kalau nggak salah. Terus berhenti abis itu karena ceritanya mulai aneh. Jumlah pertarungannya, bloodshednya lebih berkurang jauh. Ceritanya jadi apa, drama. Udah kayak drama aja flat gitu. Iya benar, emang, Iya. emang jadinya Jadi drama drama. karakternya gitu Drama kan. human. As much as I love Mm-mm. dinamika manusia di dalam cerita zombie, lebay banget sih kalau menurut gua Oke. di season setelah Belakangan. 4 lah, 4 ke atas gitu. Jadi memang Walking Dead sudah saatnya direview ulang ya Iya. untuk mendapatkan lebih ini. Sebenarnya Formatnya diganti lah gitu. Kalaupun mau Formatnya jadi dibikin IMAX format atau gitu 4DX. Oh, bukan. apa episodenya diperpendek lah gitu. Iya. Kalau kan 16 tuh kan. Iya. Kalau menurut gue itu udah kepanjangan gitu. Iya. Apalagi orang-orang sekarang udah males ya nonton Iya. serial yang episodenya Panjang. panjang gitu. Ya sekarang tuh 8, 10. 8 Iya. 10 itu udah orang juga udah ini kan. Iya. Atau mungkin bisa contoh serial Korea gitu kan. 16 episode berhenti selamanya udah. Ganti season lagi yang 2 ya. baru. Tapi Ganti itu serial baru. Menurut gue untuk film seri ya, untuk 16 episode dan selesai itu bagus loh. Maksud Iya. gue nggak panjang gitu, jadi nggak dilebay-lebayin. Betul. Jadi challenge tersendiri ya. Aduh, kita ngedevelop cerita apa lagi Iya, nih? Kita betul. ngekonsep apa lagi nih? Cepat move on. Cie. Sebetulnya oh, duduk. Gak kayak ini ya, Stephen Yeun sampai udah balik ke Korea terus balik ke lagi. Oke, berarti rata-rata memang kalian setuju kalau Walking Dead Udah butuh selesai perubahan gitu. ya. Sudah cukup butuh Terus perubahan. ganti running Saatnya dead kita cari gitu. pemimpin baru. Oh, bukan. salah cara. Oke. Nah, kalau misalnya yang lagi heboh-heboh zombie saat ini yang lagi hype banget udah tayang di beberapa negara, Singapura, Malaysia dan Korea. Kita nunggu bioskop buka. Kalau bioskop buka kita langsung tayang. Sedih lagi, Train Bang. to Busan Present Peninsula. Formulanya film pertama yang Soul Station, yang film pendeknya, yang animatednya, ke Train to Busan itu dua hal yang beda. Seperti bukan langit dan bumi lagi ya, langit dan sumur gitu loh. Bedanya sejauh itu. Kemudian kita berpikir mau diapain lagi nih zombie? Tadi seperti yang tadi Billy bilang, mau diapain lagi nih zombie? Kemudian Yeon Sang-ho ngeluarin trailer dengan banyak mobil kejar-kejaran dan kegilaannya bahwa satu semenanjung Korea, sepeninsula itu sudah hancur lebur diporak-porandakan oleh para zombie. Nah, kira-kira prediksinya gimana sih peninsula? Ataukah bakalan formulanya nomor 1, nomor 2 kan beda nih, Train to Busan dan Peninsula? Atau apakah ini akan jadi the next Zombieland yang malah jadinya survival kit gitu? Menurut kalian gimana? Kalau aku ngeliatnya gini, Peninsula itu kan memang dibuat beda dari si Train to Busan. Cuman yang bikin orangnya sama, otaknya dia juga. Aku yakin pace-nya pasti bagus, eksekusinya bagus. Dan orang-orang yang dulu nonton Train to Busan penasaran, ini gimana sih? Pasti pengen nonton. Penasaran ya? Penasaran. Gong Yoo zombinya jadi kayak apa? Nah, itu Masih dia. ganteng apa enggak? Betul. Mohon jangan mengharap, ini bukan spoiler. Tapi insya Allah kayak Gong Yoo udah gak kelihatan, mukanya udah hancur kan. Oke, dari Billy. Oke, kalau gue sebenarnya lebih penasaran, yang pengen banget gue tonton kalau di Peninsula ini,
adalah dari mana sih asal dari zombinya itu, terus mutasinya bakal jadi kayak apa. Baik lagi ke point of interest gua gitu loh. Jadi kayak kalau lihat dari trailer kan lebih ke makin seru kan, makin ada hack and slash dan lain sebagainya, nggak kayak yang sebelumnya kan lebih banyak lari dan kabur kan. Karena mereka masih belum tahu ya. Iya, belum tahu ini apa gitu. Nah, sekarang kan udah lebih ada lebih ada pengetahuan lah ya, dia harus diapain, kelemahannya apa, ini apa. Jadi mulai fight back ya, mudah-mudahan makin seru ya. Oke. Nah, kalau Ali, Kalau dari trailer sih kayaknya ada unsur action ya di situ. Ya berharap sih seperti Train to Busan ada pembaharuan lagi yang dibawa sih. jadi keretanya gitu, zombinya dorong kereta gitu. Enggak gitu ya. Dia naik kereta, dia masinis. Ya gitu. Nah, Kalau Jay? gue belum nonton trailernya, oke. jujur. Jadi gue pengen surprise aja. Jadi sih ini sebenarnya. trailernya. Gue pengen surprise aja gitu, Oke. karena gue juga sebenarnya jujur lupa ya Train to Busan itu seperti apa, karena udah nonton udah lama banget. Mungkin akan refresh dulu nonton Train to Busan, nanti mungkin bisa berekspektasi. Tapi gue sih tidak ingin berekspektasi sama film zombie sebenarnya. Jadi ya Peninsula yang bikin gue menarik waktu itu adalah posternya sih sebenarnya. Awal poster nongol itu udah yang gila, ini keren banget posternya menurut gue gitu. Dan setelah tahu bahwa itu adalah lanjutan dari Train to Busan, lebih excited dan akhirnya jadi mikir kayak gue nggak perlu nonton trailernya dulu deh, kayaknya lebih enak untuk nonton langsung. Jadi surprise me ya. Oke. Gitu. Nah, Train to Busan minggu lalu sepanjang weekend telah ditayangkan di beberapa negara. Tadi yang seperti aku udah sebutin, ada Korea. Di Korea sendiri Train to Busan sudah mencapai 2 juta penonton. Peninsulanya ya. Yes. Dan sepanjang before weekend, ya tolong tepuk tangan lagi. before weekend mereka udah 1 juta. Jadi along 1 minggu, kayak sebelum 1 minggu mereka udah mencapai 2 juta. Di saat pandemi seperti ini ternyata geliat perfilmannya besar sekali di sana. Kemudian menjadi film nomor 1 di Malaysia dan di Singapura. Dan di Malaysia jadi film Korea dengan box office tertinggi, opening day tertinggi gitu loh. Ini merupakan rekor-rekor yang luar biasa banget untuk sebuah sequel. Menurut teman-teman sendiri, apa yang diharapkan untuk Peninsula sebagai Indonesia gitu? Selain segera buka bioskop dan nonton. Kalau Peninsula yakin sih pasti rame yang nonton. Genrenya kan genre horor gitu kan. Apalagi film zombie, masyarakat pasti bisa nonton lah, nggak terlalu terbatas umur lah, nggak ada adegan-adegan yang gimana banget. Udah gitu ceritanya sendiri memang dibikin penasaran dari yang seri pertamanya seperti yang tadi saya sampaikan, dan karakternya juga memang baru, pasti orang pengen nonton sih. Oke. Nah kalau dari Billy? Kalau dari gue memang film zombie paling bener dinikmatin di layar lebar dengan suara yang menggelegar. Setuju. Karena kayak ketika lu nonton di rumah ya kaget, tapi ya udah. Kalau di sini kan kagetnya lebih wah gitu loh. Kaget Untuk berjamaah menambah gitu. experience. Kayak berjamaah, betul. Nah, untuk menambah experience, sekedar info juga ya teman-teman, Train to Busan Peninsula itu tayang di formatnya Dolby Atmos. Soundnya bakalan menggelegar, Mantap. ada di Stadium Grand Indonesia, kemudian di Screen X. Jadi zombinya mungkin lari dari Dari samping. samping. Jadi bakal lebih ini banget. Dan di 4DX mungkin dijilat zombie gitu kan, 4DX rasanya disemprot apa gitu. Jadi bakalan experience-nya banyak banget sih Train to Busan Peninsula ini. Nah, itu yang nggak bisa dibeli di rumah, harus banget. Kecuali seperti iklan CGV ya, ada yang mau goyangin Oh, kursi. iya, betul. Oke, kalau dari Ali sendiri, Dengan apa ya? Kalau misalnya nanti bioskop sudah buka, terus dengan hype-nya apapun tentang Korea saat ini, ya saya yakin sih Peninsula itu jadi daya tarik yang besar untuk orang-orang datang ke bioskop gitu. Dan ya sangat ditunggu sekali di bioskop ini. ini kayak komentator bola. Serius sekali. Bagaimana Bu Ali? Bener, tadi gue ngeliat serius amat nih. Oke. Kalau misalnya dari Jay, Ya kalau gue sih tadi gue bilang, karena gue belum ngeliat trailernya, mungkin surprise me kayak gimana nantinya gitu. Dan gue yakin sih ya pangsa pasar Indonesia buat film-film atau yang pokoknya bertema Korea itu kan masih besar gitu. Dan gue yakin sih teman-teman atau calon penonton itu pasti akan tertarik untuk nonton gitu, apalagi dengan hype di sosial media ya. Terus Malaysia juga katanya box office segala macam, dan itu pasti bakal poin sendiri buat
Peninsula untuk mendatangkan banyak penonton nantinya kalau misalnya buka itu bioskop buka sih. Gitu. Oke, itu tadi obrolan singkat kita ngomongin tentang satu universe zombie dari Yeon Sang-ho sampai Warm Bodies, kemudian ada tadi Walking Dead. Walking Dead masih berjalan. Fear the Walking Dead. Kemudian ada Rengas Dengklok, kemudian ada Mealtime, terus ada iZombie keren banget, ada Keren di banget. Netflix, atau mungkin mau rewatch lagi Tren to Busan, ada di VOD kesayangan Anda, bisa juga rent di Apple atau di Android atau Di Apple Store, Play ya. Google Play. Nah, buat teman-teman jangan lupa stay tune terus infonya di sosial media CGV, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di TikTok juga. Main TikTok sama CGV boleh, kangen CGV. Kemudian ada di Facebook juga CGV Indonesia, dan juga jangan lupa subscribe CGV Kreasi, ada di YouTube. Di bawah ini semuanya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jadi kamu tahu kalau ada video baru. Mungkin CGV mau bagi-bagi mobil, atau Amin. CGV mau bagi-bagi handphone. Amin. Saya dapat mobilnya. Amin. Satu-satu. Amin. Mobilnya Tren to Busan tapi. Oke, jangan lupa stay tune terus dan masih kangen ke CGV, dan siap-siap kita akan buka dan nonton Peninsula di bioskop. Salam Kokom, kolom komentar. Oh,